Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari salah satu kelompok dari mata kuliah K3L akan mempresentasikan hasil dari yang kami kerjakan. Di sini anggota kelompoknya itu saya, kemudian Muhammad Febri, Muhammad Riza Asubhi, Oki Pramana, dan Raditya Sukmajati. Next. Yang pertama yang akan kami jelaskan terkait HIRA DC, yaitu identifikasi hazard, kemudian IADL, yaitu identifikasi aspek dampak lingkungan. Next. Yang pertama yaitu HIRA DC. HIRA DC adalah suatu dasar dalam mengidentifikasi bahaya, menilainya kemungkinan dan mengatur kemungkinan yang terjadi. Kemudian ada IADL. IADL atau identifikasi aspek dampak lingkungan merupakan suatu cara awal dalam pengelolaan lingkungan. Banyaknya pencemaran yang terjadi bisa jadi disebabkan oleh ketidaktahuan dalam pengelolaan lingkungan. Sistem manajemen lingkungan ISO 14001/2015 sebenarnya sudah mengarahkan kita untuk melakukan pengelolaan lingkungan. Namun, rupanya memang tidak mudah juga untuk mencerna apa arahan dari standar tersebut. Nah, di sini kita dari gambar ini kita bisa mengidentifikasi hazard HIRA DC, yaitu tadi kita mengidentifikasi dulu hazardnya. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi aspek dampak lingkungan yang terjadi atau IADL. Next. Nah, di sini lebih detailnya atau kita bisa lihat ada contoh-contoh HIRA DC dan IADL. Next. Nah, contoh yang pertama yaitu muatan berlebih. Jadi ada seorang pekerja yang membawa muatan berlebih. Jadi hazardnya itu atau kemungkinan yang akan terjadi, dia akan terjatuh atau melukai seseorang dengan terjatuhnya barang tersebut. Next. Nah, kita bisa lihat di sini aktivitasnya tadi membawa muatan berlebih, kemudian kondisinya R. Nah, potensi bahayanya yang tadi hazard yaitu kepala tertiban barang atau pekerja tertiban barang. Kemudian pada kesehatannya juga otot atau syaraf akan tertarik apabila muatannya sangat besar. Kemudian risiko yang terjadinya yaitu dapat menyebabkan sakit kepala karena mungkin tarikannya barang yang sangat berat, jadi menguras tenaga. Kemudian cacat otak. Nah, kemudian dapat menyebabkan badan pegal-pegal. Pengendalian resikonya yaitu menggunakan troli agar lebih mudah didorong. Nah, di sini ada risiko sebelum pengendalian lanjutan. Ada tingkat keparahan, kemungkinan, kemudian tingkat risiko, yaitu perkalian antara keparahan dan kemungkinan. Kemudian ada pengendalian lanjutan. Bagaimana pengendalian lanjutan daripada aktivitas tersebut, yaitu pertama dibuat konvensi atau konvensi pembatasan muatan per troli, kemudian digunakannya pengikat barang agar tidak terjatuh. Kemudian di sini ada risiko setelah pengendalian lanjutan tersebut, dia turun menjadi 1. Kemudian severity atau tingkat keparahannya
Di sini bisa diklasifikasikan aktivitas tersebut yaitu yang tadi apa namanya yang nomor 1, atau bisa juga apabila muatannya terlalu berlebihan bisa cacat fisik yang tadi syarafnya tertarik. Kemudian ada perkiraan kerugiannya, bisa dilihat kalau misalkan cederanya ringan kerugiannya kurang dari 1 juta. Apabila cacat fisik itu kerugian materinya lebih dari 10 juta sampai 50 juta. Nah, kemudian ada kemungkinan. Kemungkinannya ini dia tadi kemungkinan yang terjadi itu cenderung untuk terjadi ya. Jadi bisa sampai 1 bulan, sampai 6 bulan juga bisa. 1 sampai 6 bulan. Karena kan aktivitas tersebut sangat sering dilakukan oleh pekerja. Kemudian di sini ada penilaian risikonya. Dari peringkat aktivitas tersebut, yaitu tingkat risikonya tadi medium ya. Jadi bisa dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 1 sampai 2 bulan setelah teridentifikasi. Jadi nanti ada SOP baru terkait muatan barang dan lain-lain. Kemudian ada matriks risikonya. Ini tadi dikategorikan kemungkinannya itu possible. Next. Oke, sekarang masuk ke aktivitas yang kedua yang memungkinkan adanya hazard dan kita bisa kendalikan nanti resikonya. Sebagaimana pengertian dari Hidayat ya, yaitu aktivitas yang kedua adalah menggunakan sumber listrik. Nah, ini aktivitas yang bisa dibilang setiap pekerjaan menggunakan aktivitas ini ya. Oke, kita langsung melihat seberapa banyak hazard yang memungkinkan pada aktivitas ini. Nah, kondisinya R tentu karena sering, karena regular, karena aktivitasnya biasa dijalankan pada agenda kerja sehari-hari. Nah, ada 2 potensi bahaya yang didapat dari diskusi kali ini. Yang pertama yaitu pemakai listrik bisa tersengat listrik ya. Nah, dalam kasus ini digambar tadi pengendalian resiko yang sudah ada tidak ada ya. Jadi belum dibuat pengendalian yang awalnya. Nah, dengan melihat tabel keparahan dan kemungkinan, bisa buka tabelnya. Ini bisa dibilang untuk keparahannya atau severity bernilai 1. Nah, kenapa bisa demikian? Karena jika orang pemakai tersengat listrik, kemungkinan cederanya ringan ya. Jadi kita bisa isi dengan nilai 1. Dan kalau jika dilihat dari sisi kerugian aset, maka di bawah 1 juta. Karena mungkin akan, kalau tersengat listrik mungkin akan turun atau short di bagian tertentu saja di sebuah kantor ya. Nah, yang kedua ada kemungkinan. Kemungkinannya bernilai 4. Dilihat dari tabel. Nah, kemungkinannya cukup besar ya.
bisa terjadi antara rentang waktu 1 bulan sampai 6 bulan. Bahkan di beberapa kasus bisa terjadi di bawah 1 bulan sekali. Nah, dengan demikian kita bisa masukkan ke dalam matriks resiko. Jika keparahannya 1, bisa dilihat tabelnya. Jika keparahannya 1 bernilai 1 dan kemungkinannya bernilai 4, maka menghasilkan nilai tingkat risiko yaitu 4. Nah, dengan angka yang sekecil ini bisa dialihkan prioritasnya ke aktivitas lain yang tingkat resikonya ekstrim. Nah, ini karena masih low, kita nggak bikin pengendalian lanjutannya. Yang kedua, potensi bahaya yang kedua yaitu kabel melintang di area kerja, seperti yang ada di gambar tadi. Pengendalian resikonya belum ada. Nah, tingkat keparahannya 1 sama seperti sebelumnya karena bisa menyebabkan cedera ringan atau bisa diobat jika terjadi luka cukup dengan P3K. Nah, kemudian kemungkinannya di C5 yaitu hampir terjadi setiap di bawah 1 bulan. Bisa dilihat pada tabel kemungkinan sebelah kiri ya. Nah, hal ini juga dari matriks masih menghasilkan nilai tingkat risiko yang medium. Masih memasuki tingkat yang medium, maka tidak perlu ada pengendalian lanjutan dari risiko ini. Oke, next. Masuk ke aktivitas yang ketiga, yaitu menggunakan alat berat atau bor listrik. Nah, dari gambar di sini bisa dilihat aktivitasnya akan menghasilkan hazard apa aja. Bisa dilihat di tabel selanjutnya. Next. Nah, yang kami dapat yaitu ada satu potensi hazard dari kegiatan alat kerja berat menggunakan alat kerja berat atau dalam kasus ini bor listrik ini. Nah, pengendalian sebelumnya belum ada ya. Jadi pakai topi soalnya dia bukan pakai helm. Nah, dari sisi keparahan kita lihat kita isi nilainya 5. Kenapa demikian? Bisa dilihat di tabel. Nah, kita ambil nilai yang risiko yang paling parah ya. Jadi untuk kan tujuannya kan dibangunnya HIRA DC agar benar-benar aman, benar-benar K3L diterapkan gitu. Maka kita bisa ambil risiko yang paling parah, yaitu nomor 5. Dijelaskan dalam tabel yaitu kematian atau lumpuh total. Kalau dari sisi harta atau aset, kerugian materi di atas 50 juta. Nah, bor kita tahu jika bahaya, jika terjadi resikonya bisa menimbulkan kematian ya, misalnya kena tangan atau apa dan lain-lain, atau mata bor kena mata gitu. Selanjutnya di sisi kemungkinan, di tabel kemungkinan, kolom kemungkinan ini dinilai 3 karena kemungkinan terjadinya di atas 6 bulan sampai setahun, tidak terlalu sering. Nah, jika kita masukkan ke dalam matriks, maka kita akan mendapatkan nilai 15, yang artinya tingkat resikonya high. Dengan begitu perlu dilakukan pengendalian lanjutan. Nah, pengendalian yang lanjutan yang disarankan dari kelompok kami yaitu penggunaan APD. Nah, penggunaan APD dengan menerapkan pengendalian ini keparahannya menjadi turun ya, karena jika kita menggunakan APD misalnya kacamata dan helm di double, kemudian ya nanti jika terjadi hazardnya, resikonya jika terjadi potensi bahayanya, maka itu akan terhalangi. Kemungkinannya tetap ya, karena pengendalian yang kita lakukan tidak ada pengaruhnya dengan seberapa sering terjadi hazard ini. Nah, maka dengan begitu kalau dimasukin ke matriks
dia bernilai 3 menjadi low. Oke. Lanjut. Lanjut. Nah, selanjutnya aktivitas keempat yaitu bekerja menggunakan sepatu tinggi, sepatu yang mempunyai belakang tinggi. Ini biasa dilakukan oleh pekerja wanita, ya. Apa yang bisa kita dapat hazardnya? Ya, di sini. Kondisinya reguler karena biasa pekerjaan dilakukan oleh dilakukan di agenda sehari-hari kerja. Kemudian potensinya yang pertama yaitu terjatuh dari tangga. Resikonya dapat menyebabkan patah tulang. Pengendalian resiko yang sudah ada belum, tidak ada. Nah, keparahannya kita kasih 3 karena ini dapat jika terjadi patah tulang, ini bisa menyebabkan pekerja itu tidak bekerja atau masuk di rumah sakit, ya, dirawat. Nah, dari sisi kemungkinannya kita kasih 4 karena 4 hal ini jika belum ada pengendalian sebelumnya, lalu karyawan wanita banyak yang menggunakan high heels size tinggi, maka ini bisa kita kasih 4 karena dia sering terjadi hazardnya. Nah, tingkat jika kita masukkan ke dalam matriks lagi menghasilkan nilai 12. Yang artinya perlu ada pengendalian lanjutan dari resiko tersebut. Nah, pengendaliannya saran dari kelompok kami yaitu dibuat konvensi atau peraturan larangan menggunakan sepatu heels ketika jam kerja saja. Nah, dengan demikian nilai kemungkinan akan menurun dan nilai keparahan tetap jika masih ada yang menggunakannya. Nah, ini kebalikan dari sebelumnya, ya. Kalau sebelumnya keparahan yang turun, sekarang kemungkinan yang turun. Karena itulah sebabnya, itu akibat dari pengendalian lanjutannya. Nah, jika dimasukkan ke dalam matriks, sebelumnya kenapa kemungkinannya 1? Ya, karena jika diterapkan peraturan larangan menggunakan sepatu heels, maka akan sedikit orang yang menggunakan, bahkan tidak ada. Nah, maka kemungkinannya 1, tapi keparahannya tetap 3. Jika masukkan ke dalam metrik, tingkat resikonya menjadi low. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini ada potensi bahaya dari bekerja dengan komputer. Bisa dilihat gambarnya di sini. Next. Nah, dari aktivitas bekerja dengan komputer, nah kondisi bekerja dengan komputer itu dituliskan R, yang dimana bekerja dengan komputer itu dilakukan dengan rutin. Terdapat 2 potensi bahayanya, yaitu ada sakit mata dan sakit bagian leher. Risiko yang didapat yaitu dapat menyebabkan rabun jauh, dapat menyebabkan cacat tulang jangka panjang. Untuk pengendalian risiko yang sudah ada, yang tadi dilihat di gambar, belum ada ya pengendalian risikonya. Nah, lalu keparahannya bisa dilihat di tabel. Nah, dari aktivitas bekerja dengan komputer, didapat keparahannya yaitu nilainya 3, yaitu hilang hari kerja, kurang dari 5 hari. Karena apabila dia terkena dampak atau efek potensi bahayanya sakit mata atau sakit bagian leher, dia bisa nggak bisa masuk. Saya dikasih nilai 3. Dan kemungkinannya didapat 2. Bisa dilihat di tabel. Nah, di sini ditulis 2, yaitu kecil kemungkinan terjadi. Karena
bekerja dengan komputer itu jangkanya itu 1 tahun atau 3 tahun yang kemungkinan terjadi kecelakaannya. Dan didapat tingkat risikonya bisa dilihat di matriks. Apabila keparahannya 3, kemungkinannya 2, maka tingkat risikonya 6. Bisa dilihat di tabel matriks. Nah, terus potensi bahaya dari sakit bagian leher. Tingkat keparahannya itu yang didapat 3, sama seperti tadi, dan kemungkinannya 1. Sangat jarang terjadi. Di bagian leher itu jarang terjadi ya. Nah, lalu tingkat resiko yang didapat itu 3 berdasarkan metrik resiko, dan tingkat resikonya rendah, low. Dan di sini tidak ada pengendalian lanjutannya ya, karena itu mungkin hanya menurut kita aja ya, seberapa pedulinya kita terhadap diri sendiri untuk menggunakan komputer dengan baik. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu mengambil benda atau barang kerja. Bisa dilihat di gambar. Next. Dari aktivitas tersebut, kondisi ini rutin dilakukan. Dan terdapat 2 potensi bahaya, yaitu yang pertama kepala tertiban benda kerja, yang kedua sakit bagian punggung. Dan resiko yang didapat dari kepala tertiban benda kerja yaitu dapat menyebabkan sakit kepala dan cacat otak. Nah, dari potensi bahaya kepala tertiban benda kerja, didapat nilai keparahannya, yaitu bisa dilihat di tabel. Di sini nilai keparahannya adalah 5. Dan kemungkinan terjadinya yaitu 3. Mungkin dapat terjadi. Dan sesuai metrik resikonya, apabila keparahannya 5, kemungkinannya 3, maka tingkat resikonya 15. Sangat tinggi sekali, yaitu high, yang tidak dapat ditoleransi. Nah, eliminasi resiko pengendalian lanjutannya yaitu saat kita mengambil benda kerja, seharusnya harus menggunakan alat bantu seperti tangga. Nah, lalu setelah pengendalian lanjutan, keparahannya dan kemungkinannya menurun, yaitu 1, keparahannya dan kemungkinannya itu 1, dan tingkat resikonya menjadi rendah, yaitu 1. Selanjutnya dari potensi bahaya yang kedua, sakit bagian punggung. Yang resikonya itu dapat menyebabkan cacat tulang jangka panjang. Nilai keparahan yang didapat yaitu 3, dan kemungkinannya adalah 4, yaitu cenderung untuk terjadi. Sesuai dengan matriks, apabila keparahan dan kemungkinannya sekian, maka tingkat resikonya yang didapat yaitu 12. High juga, tinggi. Dan harus ditambah pengendalian lanjutan, yaitu diadakannya pelatihan K3L. Dikenalkan dengan cara kerja yang aman. Setelah ada pengendalian lanjutan, maka resiko setelah pengendaliannya itu menurun. Tingkat keparahannya menjadi 3 nilainya, dan kemungkinannya menjadi 1. Dan tingkat resikonya menjadi 3, rendah. Next. Ini adalah identifikasi aspek dampak lingkungan. Next. Nah, dari sekarang kan IADL. Yang pertama itu aktivitasnya itu pemberkasan dokumen. Bisa dilihat pada gambar berikut. Next. Nah, dari aktivitas tersebut, kondisi tersebut sering dilakukan atau rutin. Nah, terus aspek lingkungan yang mempengaruhi dari aktivitas tersebut yaitu timbunan sampah kertas. Nah, kan kalau dokumen itu kan pasti berhubungan dengan kertas ya. Terus dampak dari aktivitas tersebut yaitu pemborosan sumber daya alam. Pengendalian resiko yang sudah adanya belum ada. Peraturan lingkungannya juga belum ada.
pihak terkait, maka yang bersangkutan itu yang ada di dalam kantor. Nah, bisa dilihat nilai keparahan yang didapat itu 1. Karena masih belum dampak berakibat fatal ya. Terus kemungkinannya juga 1. Nah, terus tingkat dampaknya itu yang didapat jadi 1 juga. Untuk pengendalian aspek lingkungan saat ininya belum ada, mungkin dari kesadaran pekerja itu sendiri ya. Dari rencana pengendaliannya juga belum ada, keparahan tidak ada, kemungkinan tidak ada, dan tingkat dampak juga tidak ada, karena itu aspek lingkungan. Next. Baik, ini adalah gambar kedua untuk identifikasi lingkungan. Ada terdapat di dalam gambar adalah makan siang. Nah, seperti gambar. Nah, ini telah diidentifikasi. Kondisi operasional adalah R, yaitu sering terjadi. Dengan aspek lingkungannya, yaitu ada timbunan sampah makanan, bekas makanan dimakan. Kemudian ada dampak lingkungannya, yaitu pencemaran tanah akibat dari pembuangan sampah sembarangan. Selanjutnya ada keterangannya, untuk pengendalian risiko yang sudah ada tidak ada, karena ini sifatnya ya umum ya, karena makan adalah kewajiban. Nah, untuk peraturan lingkungan hidupnya tidak ada juga. Nah, pihak terkait adalah di dalam kantor. Untuk keparahan bernilai 1, itu tidak berarti diabaikan atau sebagai hanya titik operasi, pulih dalam 1 hari, cedera ringan paling akan terjadi, dan tidak menurunkan citra perusahaan, dan kerugiannya pun kurang dari 1 juta. Dan juga untuk kemungkinan bernilai 2, yaitu kecil kemungkinan terjadi, dampak munculnya setiap 8 jam. Kemudian dengan nilai risikonya berarti matriksnya adalah sebesar 2, yang berarti rendah, yaitu tidak ada dampak yang dapat diterima, namun membutuhkan pengawasan, maka tidak ada pengendalian. Selanjutnya ada gambar ketiga, identifikasi lingkungannya, yaitu menjalankan alat elektronik seperti di gambar. Dan identifikasinya yaitu kondisi operasionalnya dia R atau sering digunakan. Dengan aspek lingkungannya yaitu penggunaan listrik, dan berdampak lingkungannya itu pemberusan sumber daya alam, yaitu karena tadi penggunaan listrik dia membutuhkan untuk menciptakan listrik itu bukan batu bara, jadi pemberusan sumber daya alam. Mengenai risikonya yang sudah ada tidak ada. Kemudian untuk peraturan lingkungan hidupnya tidak ada juga, pihak terkaitnya itu ada di dalam kantor. Kemudian tingkat keparahannya bernilai 2, yaitu kecil atau minor, dengan sebaran geografisnya 1 line, pulih dalam sehari, namun perlu penanganan medis, klinik, tidak hilang dari hari kerja. Kemudian untuk biaya pulihnya, dia tidak menurunkan citra perusahaan dalam skala kawasan industri, namun ada kerugian materinya bisa ringan, yaitu 1 juta sampai 5 juta. Nah, kemudian kemungkinannya yang terjadi itu bernilai 2, yaitu dampak munculnya setiap 8 jam. Dengan matriks risikonya berarti bernilai 4, yaitu masih rendah, maka tidak usah membutuhkan pengendalian lingkungan selanjutnya. Ya, untuk yang terakhir ada aktivitas menjalankan komputer dan komputer server. Next. Pada aktivitas kali ini, yaitu menjalankan komputer dan komputer server,
kondisi operasionalnya bernilai R karena sering terjadi dalam kehidupan pekerjaan, memiliki aspek lingkungan yaitu radiasi karena menggunakan komputer, memiliki efek radiasi, dan dampak lingkungan yaitu pemanasan global. Pihak terkait dalam aktivitas tersebut masih di dalam kantor dan memiliki tingkat keparahan yaitu 2. Memiliki tingkat kemungkinan 2 karena kecil atau minor, bisa pulih dalam 1 hari atau dalam jangka waktu yang lumayan pendek, sehingga tingkat dampak bernilai 4. Dari aktivitas tersebut menghasilkan matriks yang memiliki tingkat dampak bernilai 4, sehingga tidak membutuhkan pengendalian aspek yang lanjutan. Untuk pengendalian aspek lingkungan saat ini tidak ada, sehingga masih bisa diatasi dalam kehidupan sehari-hari. Next. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima